Bab 065. Jangan turun Nay, Rama menyarankan untuk Naya tetap di dalam mobil seraya membuka pintu untuk menghadapi Raihan. Naya yang hendak membuka pintu akhirnya mengurungkan niatnya, ia kemudian membiarkan Rama untuk turun dari mobil dan berbicara dengan Raihan. Raihan tersenyum sinis melihat Rama yang turun bak seorang pahlawan bagi Naya, wanita yang sepertinya sedang menjadi rebutan oleh mereka. Mau apa? Rama bertanya seraya melangkah mendekat. Gue nggak butuh lu, Raihan berkata sengit dengan tetap pada posisinya yang berada di dekat pintu di mana Naya tengah duduk dengan terus memperhatikan gerak-gerik dua lelaki itu. Tapi lu hampir bikin gue sama Naya celaka, tukas Rama dengan rahang yang mengeras menahan kesal. Turun Naya. Raihan tak menggubris perkataan Rama. Ia malah berteriak meminta Naya turun dengan tangan yang terus berusaha membuka pintu mobil. Karena kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh Raihan, akhirnya Rama melayangkan tinjunya tepat ke perut Raihan yang langsung membuat lelaki itu tersungkur dan memegangi perutnya. Di dalam mobil Naya melihat dengan tak percaya akan apa yang dilakukan Rama. Raihan tak mau membalas perbuatan Rama, ia hanya terus meringis apalagi saat melihat Naya yang tengah membuka pintu mobil. Rama menarik kerah baju yang dipakai oleh Raihan untuk membuat lelaki itu kembali berdiri. Kenapa diem? Bukankah biasanya kamu akan membalas siapa saja yang telah berani menghajarmu? Ujar Rama tajam. Ia tak sadar Naya sudah turun dari mobil. Lepasin Ram, kata Naya dengan tangan yang mencoba melepaskan tangan Rama dari kerah baju Raihan. Rama melihat Naya lalu dengan terpaksa melepaskan tangannya. Ia kini berhadapan dengan Naya, sedang di belakang Naya Raihan tengah memberikan senyum liciknya pada Rama. Setelah berbicara pada Rama, kini perhatian Naya beralih pada Raihan yang terus memegangi perutnya. Bapak nggak apa-apa? Tanya Naya dengan wajah cemas, takut terjadi hal serius pada Raihan, padahal Raihan tidak selemah yang ia lihat sekarang. Sebenarnya lelaki itu bisa saja membalas Rama lebih dari yang Rama lakukan padanya, namun ia memilih untuk tidak membalas perbuatan Rama. Raihan mengambil kesempatan untuk membuat Naya merasa kasihan padanya dan dengan perlahan ia bisa kembali merebut Naya dari Rama. Sungguh licik sekali pemikiran seorang Raihan Erlangga ini. Ia merasa tak senang melihat Rama tertawa bahagia dengan Naya. Sungguh ia berjanji akan membuat Rama merasakan apa yang dulu ia rasakan saat ditinggalkan oleh wanita yang dicintai, bahkan Raihan akan membalas lebih parah dari apa yang dulu ia alami. Sakit sedikit, sahut Raihan dengan suara yang dibuat selemah mungkin. Bapak bisa pulang sendiri kan? Tanya Naya lagi. Bisa, sahut Raihan singkat seraya tersenyum aneh. Ya udah bapak pulang ya, udah mau maghrib, ujar kata Naya seraya melihat jam di ponselnya. Ayo Nay kita pulang, Rama yang sejak tadi mendengarkan mengajak Naya untuk pulang. Naya mengangguk, saya pulang duluan ya pak, berkata pada Raihan yang terus menatapnya. Tapi saya mau bicara sama kamu, Raihan berusaha mencegah Naya. Nanti saya telepon bapak. Naya lalu masuk ke dalam mobil tanpa melihat Raihan. Rama langsung melakukan mobil meninggalkan Raihan yang kini terlihat mengepalkan kedua tangannya. Lelaki yang telah melepas jasnya itu beranjak memasuki mobilnya yang terparkir sembarangan di pinggir jalan karena perbuatannya sendiri. Di dalam mobil Raihan terus menggerutu sendiri. Harusnya gue bilang nggak bisa aja tadi biar Naya ikut sama gue, ujar Raihan menyadari kebodohannya saat Naya bertanya. Raihan memaki dirinya sendiri di dalam mobil. Rama ngajak perangkayaknya, bergumam mengingat Rama yang berani memukulnya. Untung saja ada Naya, karena jika tidak ada bisa dipastikan Raihan akan menghajar Rama habis-habisan dan mungkin tidak akan membiarkan Rama pergi begitu saja dengan wajah yang masih terlihat mulus seperti tadi. Ponsel Raihan bergetar menandakan ada pesan yang masuk. Bapak jangan sampai lupa jam 7 nanti ada makan malam dengan klien. Raihan membaca pesan yang dikirim oleh Johan. Setelah membalas pesan dari Johan, Raihan menyalakan mobilnya dan pulang ke rumah untuk bersiap sebelum pergi ke alamat yang sudah dikirimkan oleh Johan.
Johan memilih untuk datang terlebih dulu ke restoran tempat mereka akan makan malam, karena ia masih kesal dengan Rayhan yang tadi meninggalkannya dan sekarang Johan meminta untuk Rayhan membawa mobilnya sendiri. Rayhan melajukan mobil dengan kencang hingga ia tak perlu memakan waktu lama untuk sampai di rumah. Lelaki itu langsung turun dan gegas masuk ke dalam kamar dan segera sibuk di kamar mandi lalu kembali pergi setelah menyemprotkan parfum terlebih dulu sebagai penyempurna penampilannya malam ini. Mobil langsung kembali keluar saat gerbang yang belum lama tertutup harus kembali dibuka oleh Aji. Seperti biasa Rayhan membawa mobil begitu kencang bahkan mungkin udara yang dihasilkan dari kecepatan laju mobil itu bisa membuat orang terhempas ke udara karena kencangnya. Johan sudah berdiri menunggu Rayhan di depan sebuah hotel berbintang dengan tegap. Kaki Johan lantas bergerak maju, sesaat setelah mobil yang dikendarai Rayhan berhenti di depannya, lelaki itu membukakan pintu mobil untuk atasannya yang langsung turun dan memberikan kunci mobil pada Johan. Sang asisten lantas menerimanya kemudian memberikan kunci pada petugas valet yang ada, sedangkan ia menyusul Rayhan yang sudah berada di depannya. Johan mendahului langkah Rayhan dan menunjukkan di mana klien mereka yang rupanya sudah menunggu. Pimpinan perusahaan yang telah bekerja sama dengan perusahaan Rayhan itu lantas bangun dari duduk diikuti asisten wanita bernama Dena itu menyambut kedatangan Rayhan orang yang sejak tadi memang mereka tunggu. Rayhan dan pria setengah tua bernama Bastian Subroto itu saling berjabat tangan, lalu duduk kembali dengan senyuman yang tak luntur dari bibir Dena pada saat melihat Rayhan kembali. Wanita itu duduk tak jauh dari Rayhan hingga ia bisa puas melihat wajah tampan sang pemilik perusahaan yang telah membuatnya terpana saat pertama kali bertemu dengan lelaki itu beberapa bulan yang lalu saat atasannya mengirim dirinya untuk datang ke perusahaan Rayhan guna menawarkan kerja sama. Baru saja berbincang sebentar, ponsel di dalam saku jas Rayhan tampak bergetar membuat Rayhan langsung mengambilnya dan melihat siapa yang tengah menghubungi. Dahinya mengerut saat melihat layar terdapat nama, karyawan, yang masih menghiasi layar utamanya. Johan tampak melirik ingin tahu siapa sang penelepon hingga membuat Rayhan begitu ragu antara menjawab atau merejek, karena biasanya jika sedang bersama rekan bisnis, bosnya itu akan langsung menolak panggilan tanpa banyak berpikir. Maaf saya ke toilet dulu, Rayhan memutuskan pamit ke toilet agar bisa menjawab telepon. Setelah rekan bisnisnya mempersilahkan ia langsung berjalan cepat menuju toilet. Tepat di depan toilet Rayhan langsung menjawab panggilan dari penelepon yang nama kontaknya, karyawan. Halo, kata Rayhan mengawali. Bapak mau bicara apa? Naya yang sudah berjanji akan menelepon Rayhan benar-benar membuktikan ucapannya. Apa? Rayhan malah balik bertanya. Mas lagi telepon siapa? Dena yang ternyata mengikuti Rayhan dengan alasan akan ke toilet juga menepuk bahu Rayhan membuat lelaki itu menoleh. Maaf ganggu. Naya langsung mematikan teleponnya saat itu juga ketika telinganya menangkap suara wanita di dekat Rayhan. Tak munafik ia memang merasa cemburu kini Rayhan tengah bersama dengan wanita lain padahal tadi sore masih mengajaknya untuk berbicara yang ia sendiri tak tahu apa yang akan dibicarakan oleh lelaki itu. Naya langsung menggenggam erat ponsel yang ada di tangannya, ada keinginan untuk melemparkan ponsel itu namun ia urungkan karena nantinya ia harus mengeluarkan uang untuk membetulkan ponsel jika rusak atau malah harus membeli ponsel yang baru. Sayang rasanya jika uang yang ia cari dengan susah payah harus dibelikan ponsel hanya karena kesal dengan Rayhan yang sekarang sedang bersama wanita. Dasar playboy, mulutnya bergerak mengata Rayhan. Ia jadi makin kesal saja dengan Rayhan. Rayhan menampilkan wajah datar seraya memasukkan kembali ponsel yang sudah mati ke dalam sakunya. Temen, sahut Rayhan tenang. Saya duluan, ucap Rayhan lalu kembali ke meja meninggalkan Dena sendiri padahal tadi wanita itu berniat mengikutinya agar bisa mengobrol lebih bebas dengan Rayhan namun kini ia malah ditinggal begitu saja. Cemburu kamu Naya, gumam Rayhan dengan senyum mengembang menyadari kecemburuan Naya membuat sebuah ide di dalam kepalanya muncul begitu liarnya.
Raihan kembali duduk dan melanjutkan perbincangan yang bukan lagi mengenai kerja sama antar kedua perusahaan. Kalau begitu saya pamit duluan, sudah sangat malam, istri di rumah juga sudah sejak tadi mengirim pesan, ujar Bastian Subroto seraya tertawa lebar. Pak Raihan segeralah menikah agar lain waktu kita bisa membawa istri masing-masing untuk makan malam, tidak hanya diikuti asisten seperti sekarang, lanjut Bastian. Apa perlu saya carikan? Melirik asistennya yang malah menebar senyum seolah tahu bosnya itu tengah mendekatkan dirinya itu dengan Raihan. Mendengar perkataan rekan bisnisnya membuat Raihan melempar senyum lalu berkata pelan, saya masih mencari yang benar-benar cocok dan pengertian sama saya, lalu kembali tertawa mengacuhkan Johan yang dalam hatinya mulai kesal melihat Bastian yang sudah bersiap untuk pergi malah melanjutkan bincangannya dengan Raihan. Padahal Johan juga ingin segera pulang karena istri dan anaknya pasti juga sudah menunggu di rumah. Dena melirik Raihan berulang kali dengan lirikan penuh harap bahwa ia bisa mengambil hati Raihan dan menjadi istri yang kini sedang dalam masa pencarian. Setelah kembali berbincang kurang lebih 20 menitan akhirnya keempat orang itu telah berdiri sejajar menunggu mobil masing-masing. Pak Raihan, Dena memanggil Raihan Bapak jika sedang bersama atasannya namun jika hanya dirinya dan Raihan ia akan memanggil Raihan dengan kata Mas. Raihan yang baru saja selesai berjabat tangan dengan Bastian. Ya, sahut Raihan seraya menoleh Dena yang sudah berdiri di dekat mobil. Besok saya mampir ke kantor Bapak boleh ya? Tanya Dena penuh harap Raihan membolehkan dirinya datang ke kantor Raihan meskipun tanpa urusan pekerjaan. Nah tuh udah ada sinyal, goda Bastian yang tahu maksud dari sang asisten mudanya yang baru bekerja kurang dari 2 tahun dengannya. Raihan tersenyum lalu mengiyakan pertanyaan Dena dan membuat wanita itu tersenyum sumringah merasa mendapat lampu hijau dari lelaki yang tengah ia kejar. Setelah Bastian dan juga Dena pergi, Raihan dan Johan sudah dalam perjalanan untuk pulang, namun di tengah jalan sebelum mereka sampai di kediaman Raihan, lelaki itu meminta Johan untuk mengantarnya terlebih dulu. Tapi ini sudah sangat malam Pak, Johan berusaha untuk membuat Raihan mengurungkan niat untuk datang ke tempat yang tadi lelaki itu katakan, tempat yang sudah sangat ia kenal karena sudah beberapa kali ia mengantar bosnya itu ke sana. Kalau tidak mau, biar saya yang bawa sendiri mobil ini, Raihan malah ingin pergi sendiri ke sana dan berniat untuk menurunkan Johan di pinggir jalan. Johan menarik napas kesal dengan kelakuan yang begitu seenaknya yang dimiliki oleh Raihan, biar saya antar Bapak, mengalah saja memilih untuk menemani bosnya itu daripada nantinya ia mendengar kabar bahwa Raihan dihajar massa karena ketahuan mendatangi seorang wanita yang belum menikah di tengah malam dan dituduh berbuat mesum. Sungguh hal yang akan sangat memalukan jika itu sampai terjadi nantinya, mau ditaruh di mana wajah bosnya itu nanti. Johan sibuk memikirkan nasib atasannya yang sedang ngeyel itu, padahal atasannya itu pun tak pernah peduli akan hidupnya sendiri. Mobil berhenti di tempat biasa, lalu Raihan turun dan melangkah santai menuju sebuah rumah kontrakan yang sudah tertutup rapat bahkan lampu ruang tengah pun sudah dimatikan karena dari luar jalan terlihat amat gelap. Dari dalam mobil Johan hanya melihat apa yang akan Raihan lakukan tengah malam mendatangi karyawan wanitanya itu. Lelaki muda yang sudah memiliki anak itu menyandarkan tubuhnya di kursi mobil seraya terus memperhatikan gerak-gerik Raihan yang tengah berdiri di depan pintu Naya dengan tangan yang mengetuk meminta dibukakan pintu. Johan memijit kepalanya seraya melihat jam tangan yang jarumnya sudah menunjuk ke angka 11 lewat bahkan hampir mendekati jam 12 malam. Raihan terus saja mengetuk-ngetuk pintu di depannya dengan tempo lambat dan suara yang pelan, rupanya ia takut juga jika karena perbuatannya yang datang tengah malam ke rumah orang akan mengumpulkan tetangga kiri kanan tempat Naya tinggal. Tok, tok, tok. Begitulah kira-kira suara ketukan yang dihasilkan dari tangan Raihan yang bertemu dengan pintu kayu. Naya yang belum lama terlelap tidur terpaksa harus membuka matanya kembali dan melihat jam yang terpaku di tembok kamar,
matanya terbuka lebar setelah melihat jam yang menunjukkan hari sudah cukup malam, membuat jantungnya berdegup kencang lalu kembali memasang telinga guna mendengarkan kembali suara ketukan yang datang dari arah luar rumahnya. Raihan terus mengetuk pintu bahkan ia pun mencoba menghubungi wanita yang tengah ketakutan di dalam rumah karena perbuatannya itu melalui telepon namun Naya ternyata mematikan ponsel miliknya, membuat Raihan kembali menggunakan tangannya untuk membuat Naya yang ia tebak sudah tidur di kamarnya. Wanita berbaju tidur itu terus memasang telinga dengan tatapan mata yang tajam seraya bergerak turun dari ranjang. Mulai timbul rasa penasaran dalam hatinya ingin tahu siapa yang tengah mengetuk pintu rumahnya di tengah malam seperti ini. Naya berjalan pelan dengan tubuh yang sedikit membungkuk lalu membuka pintu kamar dan langsung menuju jendela yang tertutup gorden. Tangannya lantas menyingkap sedikit kain berwarna merah muda untuk melihat siapa orang yang berada di balik pintu saat ini. Baru saja ia melihat ke arah luar, wanita itu langsung bergerak mundur saat matanya berpapasan dengan mata Raihan yang juga tengah melihat ke arah jendela. "Buka!" Raihan yang sadar ada Naya di balik jendela langsung meminta wanita itu untuk membuka pintu. "Bapak mau apa?" tanya Naya pelan. "Cepat buka." "Nggak usah banyak tanya," ucap Raihan dengan suara pelan namun terdengar tajam dan mengancam. Naya yang berada di balik jendela hanya berdiam diri dan ragu untuk mengikuti permintaan Raihan yang sudah berdiri dengan tak sabar. "Naya," menyebut nama wanita yang berada di dalam dengan intonasi yang rendah tapi tetap saja tajam. Dengan terpaksa Naya bergerak memutar kunci namun gerakannya dibuat lambat hingga saat kunci terbuka pun ia menekan handle pintu secara perlahan membuat Raihan yang berada di depan pintu merasa sudah habis kesabarannya dan cepat menerobos masuk saat pintu baru terbuka sedikit. Johan yang melihat dari kejauhan nampak makin memijit kepalanya dengan keras, pusingnya bertambah berkali-kali lipat dari pertama, disertai gumaman-gumaman tak jelas. Naya berdiri bagai patung saat melihat Raihan yang memaksa masuk dan menutup pintu rapat. "Kamu mau ngomong apa?" tanya Raihan membuat Naya kebingungan tak mengerti. "Maksud Bapak apa?" Balik bertanya karena ia memang tidak merasa akan mengatakan sesuatu apapun pada atasannya itu. "Tadi kamu telepon saya, mau apa?" Mengingatkan Naya yang tadi sempat menghubungi dirinya saat ia tengah makan malam dengan rekan bisnis dan asistennya. Naya mengernyit dan perlahan berusaha melangkah mendekati stop kontak untuk menyalakan lampu yang padam. Tangan Raihan lebih cepat mendahului dan menahan tangan wanita di depannya itu dengan gesit. "Nggak usah dinyalakan," katanya kemudian. "Cepat kamu mau bicara apa?" Masih memaksa sang wanita untuk bicara. "Bapak nggak ingat." Akhirnya mencoba mengingatkan Raihan yang mungkin saja lupa bahwa lelaki itulah yang tadi sore mengatakan ingin berbicara dengannya saat Raihan menghadang mobil Rama di jalanan. "Apa?" Raihan malah bertanya dengan raut wajah tak mengerti. "Bapak pikun atau amnesia setelah kencan?" Naya yang rupanya masih terngiang dengan suara wanita saat ia menelepon Raihan tadi tampak sedikit menyindir lelaki di hadapannya itu. "Sepertinya wanita tadi memang membuat saya tidak bisa memikirkan hal lain kecuali dia," malah berusaha memancing reaksi cemburu dari Naya. "Kalau Bapak tidak bisa memikirkan hal lain, terus buat apa Bapak datang ke tempat saya malam-malam begini?" Bertanya sinis karena hatinya merasa tersengat oleh belut listrik saat mendengar penuturan bosnya tentang wanita yang makan malam dengannya tadi. "Saya hanya penasaran kenapa kamu menelepon dan mengganggu makan malam saya dengan kekasih saya." Raihan mencoba memanasi Naya dengan ucapan asal yang keluar dari mulutnya. "Oh cepat ya dapat penggantinya, padahal baru tadi pagi saya mutusin kamu." Akhirnya Naya terpancing juga oleh bualan lelaki di depannya itu. "Wanita mana yang tidak mau dengan saya?" Raihan menyombongkan dirinya pada Naya yang jelas-jelas memutuskannya tadi pagi di kantor karena merasa tak dianggap oleh kekasihnya yang pergi tanpa memberi kabar apapun untuknya. Naya menarik napas lalu menyorot tajam menatap wajah tampan Raihan dalam kegelapan. "Saya tidak mau sama Bapak," ucap Naya mencoba meruntuhkan kesombongan Raihan.
Saya nggak yakin kamu bisa lupain saya setelah ini, tutur Raihan lalu mencoba mendekati Naya yang berdiri membekuk karena pinggangnya sudah direngkuh oleh kedua tangan lelaki yang napasnya kini terdengar semakin cepat. Bapak mau apa? Naya bertanya gugup apalagi ketika ia melihat mata Raihan yang sudah nampak bagaikan kobaran api yang hendak membakar tubuhnya. Mau menikmati kamu, kata Raihan penuh penekanan. Bapak jangan macam-macam, atau saya akan teriak. Naya mencoba membuat Raihan tidak membuktikan ucapannya barusan. Kamu teriak dan membuat orang berkumpul itu malah semakin membuat saya tertantang, sahut Raihan berusaha tenang meski dalam hati ia juga tak mau jika wanita yang tengah ia gertak ini malah balik membuat ia babak belur dan harus berurusan dengan polisi dengan tuduhan pelecehan. Sungguh ia akan benar-benar kehilangan muka dan bisa dipastikan perusahaannya akan bangkrut karena tidak akan ada lagi yang mau bekerja sama dengannya. Bapak kalau nggak mau saya teriak ya jangan macem-macem. Naya mencoba mendorong Raihan yang malah makin erat memegang pinggang rampingnya.